Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ricardo Financio Salinda. Nomor tamu saya B20119023. Dalam video kali ini saya akan membahas teori dramaturgi dari tokoh yang bernama Erving Goffman. Erving Goffman adalah seorang tokoh sosiologi modern yang mendapatkan gelar akademisinya di Universitas Chicago, dan dia dikenal sebagai salah satu teoritis interaksionisme simbolik. Dan untuk lebih jelasnya saya akan bahas di video berikutnya. Mari kita simak. Goffman pernah menuliskan dalam bukunya yang berjudul The Presentational of Self in Everyday Life, memperkenalkan konsep dramaturgi yang bersifat penampilan teateris. Banyak ahli mengatakan bahwa dramaturgi Goffman ini berada di antara tradisi interaksi simbolik dan fenomenologi. Maka sebelum menguraikan teori dramaturgis, perlu kita uraikan terlebih dahulu sekilas tentang inti teori interaksi simbolik. Hal ini didasari bahwa perspektif interaksi simbolik banyak mengilhami teori dramaturgis di samping perspektif yang lain. Interaksionisme simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan masyarakat. Jerome Manis dan Bernard Meltzer memisahkan 7 hal mendasar yang bersifat teoritis dan metodologis dari interaksionisme simbolik, yaitu: yang pertama, satu orang dapat mengerti berbagai hal dan belajar dari pengalaman. Persepsi seorang selalu diterjemahkan dalam simbol-simbol. 2. Berbagai arti dipelajari melalui interaksi di antara orang-orang. Arti muncul dari adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok-kelompok sosial. 3. Seluruh struktur dan institusi sosial diciptakan dari adanya interaksi di antara orang-orang. 4. Tingkah laku seorang tidaklah mutlak ditentukan oleh kejadian-kejadian pada masa lampau saja, tetapi juga dilakukan secara sengaja. 5. Pikiran terdiri dari percakapan internal yang merefleksikan interaksi yang telah terjadi di antara seorang dengan orang lain. 6. Tingkah laku terbentuk atau tercipta di dalam kelompok sosial selama proses interaksi. 7. Kita tidak dapat memahami pengalaman seorang individu dengan mengamati tingkah lakunya belaka. Pengalaman dan pengertian seorang akan berbagai hal harus diketahui pula secara pasti. Pada dasarnya, interaksi manusia menggunakan simbol-simbol. Cara manusia menggunakan simbol mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Itulah interaksi simbolik, dan itu pula yang mengilhami perspektif dramaturgis, di mana Erving Goffman sebagai salah satu eksponen interaksionisme simbolik. Maka hal tersebut banyak mewarnai pemikiran-pemikiran dramaturgisnya. Pandangan Goffman agaknya harus dipandang sebagai serangkaian tema dengan menggunakan berbagai teori. Ia memang seorang dramaturgis, tetapi juga memanfaatkan pendekatan interaksi simbolik, fenomenologis, formalisme, similian, analisis semiotik, dan bahkan fungsionalisme Durkheim. Salah satu kontribusi interaksionisme simbolik adalah penjabaran berbagai macam pengaruh yang ditimbulkan penafsiran orang lain terhadap identitas atau citra dari individu yang merupakan objek interpretasi dalam kaitan ini. Perhatian Goffman adalah apa yang disebut ketertiban interaksi atau interaction order, yang meliputi struktur, proses, dan produk interaksi sosial. Ketertiban interaksi muncul untuk memenuhi kebutuhan akan pemeliharaan atau keutuhan diri. Seperti ini pemikiran kaum interaksionisme umumnya. Inti pemikiran Goffman adalah diri atau self, yang dijabarkan oleh Goffman dengan cara yang unik dan memikat, yaitu teori diri ala Goffman. Kalau kita perhatikan diri kita itu dihadapkan pada tuntutan untuk tidak ragu-ragu melakukan apa yang diharapkan diri kita untuk memelihara citra diri yang stabil. Orang melakukan pertunjukan atau perform di hadapan halayak sebagai hasil dari minatnya pada pertunjukan itu. Goffman memusatkan perhatian pada dramaturgi atau pandangan atas kehidupan sosial sebagai serangkaian pertunjukan drama yang mirip dengan pertunjukan drama di panggung. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka ingin mereka lakukan, atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Berdasarkan pandangan Kenneth Burke
bahwa pemahaman yang layak atas perilaku manusia harus bersandar pada tindakan. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia. Burke melihat tindakan sebagai konsep dasar dalam dramatisme. Burke memberikan pengertian yang berbeda antara aksi dan gerakan. Aksi terdiri dari tingkah laku yang disengaja dan mempunyai maksud. Gerakan adalah perilaku yang mengandung makna dan tidak bertujuan. Masih menurut Burke bahwa seorang dapat menamakan simbol-simbol. Seorang dapat berbicara tentang ucapan-ucapan atau menulis tentang kata-kata. Maka bahasa berfungsi sebagai kendaraan untuk aksi. Karena adanya kebutuhan sosial masyarakat untuk bekerja sama dalam aksi-aksi mereka, bahasa pun membentuk perilaku. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif atau impresif aktivitas manusia, yakni bahwa kegiatan manusia terdapat dalam cara mereka mengekspresikan diri dalam interaksi dengan orang lain yang juga ekspresif. Oleh karena perilaku manusia bersifat ekspresif, inilah maka perilaku manusia bersifat dramatik. Pendekatan dramaturgis Goffman berintikan pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengolah pesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu setiap orang melakukan pertunjukan bagi orang lain. Kaum dramaturgis memandang manusia sebagai aktor-aktor di atas panggung metaforis yang sedang memainkan peran-peran mereka. Pengembangan diri dari konsep oleh Goffman tidak terlepas dari pengaruh gagasan Cole tentang the looking glass self. Gagasan dari Alain Cole ini terdiri dari 3 komponen. Pertama, kita mengembangkan bagaimana kita tampil bagi orang lain. Kedua, kita membayangkan bagaimana penilaian mereka atas penampilan kita. Ketiga, kita mengembangkan sejenis perasaan diri seperti kebanggaan atau malu sebagai akibat memainkan penilaian orang lain tersebut. Lewat imajinasi kita mempersepsikan dalam pikiran orang lain suatu gambaran tentang penampilan kita, perilaku, tujuan, perbuatan, karakter, teman-teman kita, dan sebagainya. Dan dengan berbagai cara kita terpengaruh olehnya. Konsep yang digunakan Goffman berasal dari gagasan-gagasan Burke. Dengan demikian pendekatan dramaturgis sebagai salah satu varian interaksionisme simbolik yang sering menggunakan konsep peran sosial dalam menganalisis interaksi sosial yang dipinjam dari Hasana Theater. Peran dalam ekspektasi yang didefinisikan secara sosial yang dimainkan seorang suatu situasi untuk memberikan citra tertentu kepada halayak yang hadir. Bagaimana sang aktor berperilaku tergantung kepada peran sosialnya dalam situasi tertentu. Fokus dramaturgis bukan konsep diri yang dibawa sang aktor dari situasi ke situasi lainnya atau keseluruhan jumlah pengalaman individu, melainkan dari yang tersituasikan secara sosial yang berkembang dan mengatur interaksi spesifik. Menurut Goffman, diri adalah suatu hasil kerjasama yang harus diproduksi baru dalam setiap peristiwa interaksi sosial. Menurut interaksi simbolik, manusia belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran ini, terlibat dalam kegiatan menunjukkan kepada suatu sama lainnya siapa dan apa mereka. Dalam konteks demikian, mereka menandai satu sama lain dan situasi yang mereka masuki, dan perilaku berlangsung dalam konteks identitas sosial, makna dan definisi situasi. Presentasi diri yang ditunjukkan Goffman bertujuan memproduksi definisi situasi dan identitas sosial bagi para aktor, dan definisi situasi tersebut mempengaruhi ragam interaksi yang layak dan tidak layak bagi para aktor dalam situasi yang ada.